Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 20 yang beranggotakan saya sendiri, Galan Subiansyah dan Dwi Ananda Cesario akan menjelaskan terkait data envelopment analysis. Untuk data envelopment analysis tersebut atau DAA merupakan sebuah metode atau alat analisis yang menggunakan teknik linear programming yang digunakan untuk melakukan evaluasi kinerja dan benchmarking atau mengukur tingkat efisiensi dan inefisiensi antar DMU atau Decision Making Unit. Lalu untuk linear programming sendiri itu merupakan teknik analisis dengan melakukan pemodelan matematika atas sebuah permasalahan yang ingin dipecahkan. Ini biasanya masalah terkait optimasi atau tujuan yang ingin dicapai, seperti memaksimalkan profit, meminimalkan biaya, atau meminimalkan penggunaan sebuah alat. Sebagai contoh dari teknik tersebut, yaitu perusahaan ingin mengetahui revenue atau profit yang optimum atau biaya minimum atas kombinasi dua produk yang akan dijualnya. Selanjutnya dari hal tersebut akan disusun fungsi-fungsi matematis yang merepresentasikan batasan-batasan atau masalah yang dihadapi. Misalnya seperti biaya produksi kedua produk tersebut tidak melebihi batas atau kemampuan si perusahaan dalam memproduksi barangnya, atau biaya tertentu dan profit per unit sebesar misalnya sekian, seperti itu. Selanjutnya untuk decision making unit, DMU sendiri merupakan istilah yang digunakan dalam terminologi DIA untuk menggambarkan sebuah unit operasi, sebuah entitas, ataupun sebuah proses yang antar unitnya memiliki karakteristik yang sama. Intinya, sebuah DMU merupakan pengubah dari input menjadi output. Misalnya terdiri dari perusahaan, negara, provinsi, kabupaten atau kota, universitas, departemen dalam sebuah perusahaan atau instansi tersebut. Lalu perlunya perbandingan seperti antar DMU atau antar perusahaan A, B, dan C, yaitu agar bisa melakukan benchmarking atau perbandingan tingkat efisiensi atau inefisiensi dan melihat mana yang lebih efisien. Sebagai contoh, antar pemerintah daerah atau Pemda dalam output di bidang pendidikan, mana Pemda yang lebih efisien dalam mencapai output tersebut. Contohnya kita tuliskan seperti, misalnya output sama dengan Y, maka Pemda A membutuhkan 100X untuk memenuhi output atau Y. Jadi Y sama dengan 100X. Untuk Pemda B membutuhkan 1000X untuk memenuhi output atau Y, sehingga Pemda B yaitu 1000X sama dengan Y. Sehingga dapat dilihat bahwa Pemda A lebih efisien dibandingkan dengan Pemda B. Seperti itu. Lalu kita akan membahas terkait sejarah dari DIA. Pada tahun 1978, Charnes, Cooper, dan Rhodes atau CCR memperkenalkan sebuah konsep untuk mengukur efisiensi DMU yang dikenal dengan CCR model DIA. Nah, untuk itu sendiri berawal dari teori mikroekonomi untuk melihat mana sih kombinasi input-output yang optimal dari perusahaan yang membentuk fungsi produksi atau garis batas produksi. Hasil DIA sendiri merupakan hasil relatif sehingga bukan absolut, sehingga menunjukkan hasil mana perusahaan yang relatif lebih baik menggunakan input untuk menghasilkan output yang maksimal. Selanjutnya, untuk CCR model DIA dikenal dengan DIA CRS atau Constant Return to Scale. Lalu pada 1984, Bunker, Charnes, dan Cooper memperkenalkan model DIA baru yaitu BCC DIA. BCC DIA dikenal dengan DIA Variable Return to Scale atau VRS. Lanjut dari manfaat DIA, untuk yang pertama yaitu memungkinkan pengukuran efisiensi dengan penggunaan banyak input dan banyak output. Dalam metode DIA bisa mengukur efisiensi dan inefisiensi suatu DMU dengan DMU lainnya dengan menggunakan jumlah jenis input dan output yang banyak. Contoh dalam pengukuran kinerja yaitu dapat sama seperti yang sebelumnya, yaitu Pemda dalam bidang pendidikan
Inputnya dapat berupa tenaga pendidik, belanja pendidikan, dan jumlah sekolah. Untuk outputnya sendiri ada besaran angka partisipasi dan angka harapan lama sekolah. Selama bisa menemukan indikator berkaitan yang mencerminkan kinerja, dapat digunakan sebagai input atau output. Jadi bisa sebanyak mungkin seperti itu, asal memiliki dasar yang logis. Lalu untuk manfaat yang kedua, tidak memerlukan asumsi awal terkait spesifikasi fungsi dan hubungan matematika antara input dan output, yang merupakan keunggulan dari pendekatan non-parametrik. Jadi kita hanya ingin mengetahui antara DMU yang paling efisien sesuai dengan input dan output yang diidentifikasi. Seperti itu. Lalu untuk poin nomor 3 atau manfaat nomor 3 yaitu sumber inefisiensi dapat dianalisis dan dikuantifikasi sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi. Lalu hal tersebut bisa mengetahui input atau output yang perlu dikurangi atau ditambah agar menjadi efisien. Selanjutnya ada terminologi penting dalam DIA, yaitu input dan output tidak mewakili kondisi real produksi atau sebuah DMU. Oleh karena itu, menggunakan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur DMU. Jadi contohnya yaitu belanja pendidikan Pemda, misalnya biaya input yang digunakan adalah besaran belanja pendidikan suatu Pemda dan jumlah tenaga pengajar di daerah tersebut. Selanjutnya, outputnya dapat berupa SD, SMP, SMA, dan angka harapan lama sekolah. Lalu, kita harus memiliki dasar yang logis sebagai penentu dari input dan output tersebut. Selanjutnya ada return to scale. Jadi return to scale ini ada 4 jenis. Ada constant to scale, ada variable to scale, decreasing to scale, interesting to scale. Return to scale sendiri menggambarkan hubungan peningkatan antara input dan output. Untuk yang selanjutnya ada slack. Jadi slack itu input atau output yang harus dikurangi atau ditambah. Ini maksudnya slack sendiri menggambarkan tingkat input dan output yang dapat dikurangi atau ditambah guna mencapai tingkat efisiensi yang optimal oleh DMU. Misal ada dua DMU nih, ada 2 perusahaan. Yang satu efisien dan satu lagi inefisien, sehingga dapat terlihat slack atau perbedaan. Untuk yang inefisien dapat mengikuti contoh dari input dan output yang dimiliki oleh perusahaan yang efisien, sehingga menjadi sama-sama efisien, seperti itu. Lalu ada input oriented. Jadi input oriented itu menghitung DIA ketika ingin menekan input. Selanjutnya ada output oriented, yaitu memaksimalkan tingkat output dengan tetap menjaga level input. Contohnya seperti masalah pada anggaran. Jadi kita ingin anggaran ditekan, tetapi output yang ingin tercapai tetap banyak, seperti itu. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai salah satu contoh dari metode analisis data and development analisis sendiri. Nah, jadi sini ada sebuah data, di mana ini ada data dummy yang di mana ada orang karyawan, ada 5 orang karyawan dengan input 2 jam kerjanya, dan ini adalah output dari barang yang dihasilkan. Dan ini juga sudah jadi kita menggunakan aplikasi DE App software yang sudah download sebelumnya. Jadi dalam aplikasi ini untuk masuk ke aplikasi tersebut, jadi yang dimasukkan adalah yang pertama mengenai outputnya, kemudian baru input pertama dan input kedua. Jadi ini sudah terlihat beberapa filenya ya teman-teman. Kemudian yang pertama itu ada beberapa file. Yang pertama itu yang ada yang mengenai filenya, ada baca DTA-nya, kita klik dan kita copy tadi data dari Excel ini. Kita copy karena diurutkan dari output ke input. Kemudian kita copy paste tadi kemari ya. Nah, dan save file, save as dengan ini kita kasih mungkin adalah example data DTA ya, kita save. Nah, kemudian setelah data ini kita masukkan, terus kita pergi ke salah satu file yang ada eg
1is ini adalah data untuk menunjukkan instruksi untuk dalam software. Jadi tadi kan kita udah punya ya xdta, kita masukin, terus output file nanti adalah xdta x juga, dan tadi ada 5 kolom ya. Kemudian satu time period, terus outputnya ada 1, ada 2 input. Nah yang pertama ini kita akan lihat orientednya, terus kemudian ada cost return to skill-nya, dan kemudian ada pakai yang untuk multi stage-nya. Kemudian kita save file, save as, dan ini kita juga berikan instruksi untuk mendadakan dia akan diinstruksikan dalam software nanti. Kita save, kemudian ya kita close dulu. Selanjutnya masuk kepada aplikasinya nih. Jadi tadi kita masukin tadi nama filenya ya xinst. Kemudian sudah keluar di sini salah satunya ya. Nih, sudah keluar. Kita akan lihat. Nah, ini terlihat ya. Jadi ini yang pertama adalah input oriented. Tadi ini tadi kita akan lihat di sini ada efisiensinya di tiap dari yang data kita olah tadi. Nah, ini dari inputnya sendiri, dan dari outputnya ini kita lihat efisiensinya ada 0,42 untuk yang karyawan pertama, 0,532 untuk karyawan kedua, ada 1,69 untuk karyawan keempat, dan outputnya itu 1 untuk karyawan kelima. Dan ini terlihat untuk select dari input sendiri, terlihat ini ada angka-angkanya. Dan nah jadi ini kan yang pertama tadi adalah untuk yang ini ya. Nah ini bisa dilihat nih. Jadi untuk yang karyawan pertama, karyawan kedua, karyawan ketiga. Nah ini yang pertama nih. Nah selanjutnya kalau tadi kita udah pertama kan kita untuk input, dan kita melihat juga dari cost return to skill-nya. Nah ini adalah hasilnya, yang dimana terlihat bahwasannya untuk yang outputnya tadi stack-nya 0, load and move-nya 0, dan inputnya tadi kita lihat nih. Untuk mengubahnya, untuk cari yang selanjutnya tadi, yang untuk input oriented sama variable return to scale, tadi kan ada yang X instruction-nya kita ubah, dimana ini jadikan 1 ya untuk mencari input oriented-nya, dan variable return to scale-nya. Dan ini tetap untuk menggunakan dua multi stage-nya tadi. Kemudian kita save lagi, kita save, terus kita masukin kita buka lagi aplikasinya ya. Aplikasinya tadi DEAP. Nah kita masukin lagi X instruksinya pasti, dan tetap di data yang sama ya filenya. Dan ini kita lihat terlihat bahwasannya efisiensi dari variable to scale tadi dari setiap komponen ya. Dari ini ada yang untuk yang pertama ada 0,75 efisiensinya, terus ada 0,88, ada 1 karyawan 3, 4, dan 5. Nah ini juga terlihat untuk input dari Slack sendiri. Jadi kita lihat ini hasilnya, dimana untuk output yang pertama itu origin value-nya dan stack-nya 0, sebelum input pertama stack-nya 36.000 dan kedua itu 1.000. Kemudian ini untuk yang calon kedua ya,
Dan dapat disimpulkan dari pendataan ini, dari pengolahan ini terlihat bahwasannya dari berdasarkan variable time to scale-nya dan juga oriented, yang efisien itu di karyawan 3 dan karyawan 5. Dan hal ini juga bisa teman-teman bisa untuk mencari lagi ya. Kalau tadi untuk diubah, bisa ubah di file instruction-nya. Lihat ini datanya. Oke, mungkin sekian dari kami. Lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.